Idaratul Muhibbin TV. Masalah karena hajat, karena darurat, boleh dalam kondisi tertentu kita bertaklid ikut berdebat ulama selain Syafi'i untuk kemaslahatan. Tidak hal. Allahu a'lam. Cukup ya. Udah kumpul kan deh, kuat deh, lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, izin bertanya. Di sini saya ada dua pertanyaan. Di awal pengajian tadi, Ustaz ada menyebutkan bahwa rukun agama kita itu salah satunya adalah akidah. Nah, pertanyaannya itu ada berapa rukun agama kita selain akidah tadi? Terus pertanyaan kedua, di pertengahan pengajian Ustaz ada menyebutkan kita kalau mati mengucap kalimat la ilaha illallah itu mati dan husnul khotimah, artinya tanpa hisab, dan ini semua kita cita-citakan untuk mati dalam husnul khotimah. Selain itu tadi Ustaz menyebutkan walaupun meninggalnya tidak ada mengucap kalimat la ilaha illallah, akan tetapi mengerti kalimat la ilaha illallah itu sama halnya dengan husnul khotimah. Nah, yang mau saya tanyakan itu yang dimasukkan mengerti kalimat la ilaha illallah itu seperti apa? Itu saja Ustaz, mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akidah itu adalah sebuah istilah untuk ilmu keyakinan kita terhadap Allah dan para rasulnya. Jadi banyak nama ya tentang masalah ilmu akidah ini. Ada orang menyebutnya ilmu akidah, ada orang menyebutnya ilmu kalam, ada orang yang menyebutnya ilmu usuluddin, ada orang menyebutnya ilmu tauhid, ada orang menyebutnya sifat 20. Banyak nama. Intinya ilmu akidah itu adalah ilmu yang membahas tentang dua kalimat syahadat. Membahas tentang dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi dua kalimat itu, ilmu akidah itu hanya membahas dua kalimat itu. Yang di dalam la ilaha illallah itu ada 41 aqaid, 41 akidah, 41 keyakinan. Di dalam Muhammadur Rasulullah itu ada 9. Ada 9 keyakinan. Nah, disinilah maksud pengertian siapa yang mengerti makna la ilaha illallah, yang 41 akidah yang berada di dalam kalimat itu beserta tambahannya, paketnya Muhammadur Rasulullah ada 9 aqaid sama dengan 50, maka dia sudah berakidah yang benar. Ketika dia mati dalam kalimat itu, ketika dia mati dalam pengertian, mengerti, paham dan mengamalkan apa yang ada di dalam kalimat syahadat itu, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka harus belajar ya, apa-apa bilang Bang ya Bang la ilaha illallah ya apa-apa di Bang Muhammadur Rasulullah ya apa-apa di yang akan kita bahas. Ya, jadi kita nih masuk
berpemanasan, dari. Jadi intinya 50 mejem, 41 dan la ilaha illallah, 9 dan Muhammadur Rasulullah. Kalau kita haji mungkin memakan waktu yang sangat panjang kalau kita haji benar. Tapi setidaknya lu kali ngelepas wajib kita. Saya biru kali lah. Ya. Pertama-tamanya kali kita lepas wajib. Jangan sampai kita ibaratnya jangan sampai kata orang. Jadi berakidah itu harus kata di, jangan kata orang. Tapi kalau kita berpikir harus kata orang, jangan kata di, berhukum nih. Harus kata ulama-ulama yang mumpuni di bidangnya. Mereka kita berhukum kata di, kata ku marah, ku haram, ku halal misalnya. Ya, kalau kita berpikir, tapi kalau kita bertauhid harus kata di. Kalau guru hanya pembimbing, hanya penunjuk jalan. Nah, jadi kita lah saja guru hanya pemandu di dalam kita berakidah, karena akidah ini pakai kita. Kita pakai setiap detik kita pakai akidah. Detik manalah kita dipakai akidah. Keyakinan kita kepada Allah. Kalau fikih ada waktu gua, nah ya ada waktu gua, puasa ada waktu gua, zakat ada waktu gua kan. Ngambil air sembahyang ada waktu gua. Amun masalah tauhid, masalah akidahnya setiap detik, setiap waktu kita harus pakai tauhid. 24 jam full harus pakai akidah. Ya minimal kita pakai kita. Ya, untuk melepas wajib daripada kita bertaklid. Bertaklidnya artinya mengikut orang tanpa mengetahui dalil-dalilnya, tanpa mengetahui apa istilahnya pembenarannya, bukti-buktinya. Jadi mau tidak mau dia baca dikawal. Kita harus belajar, wajib mengaji tentang kalimat syahadat. Karena tolak ukur iman kita. Makanya sebenarnya simpel sebenarnya kita nak tahu bagus atau dek akidah seseorang, mantap atau dek keagamaan seseorang, dengar pegang syahadat. Yo tahu mulu syahadat. Apa naik syahadat lu? Syahadat lagi peron, berarti peron lagi. Mudah nih, simpel. Asa syahadatnya mantap, kurang lebih nak jalan. Asa syahadat dari peron as. Ini kurang lebih nak jalan. Kita kepala keluarga, laki, nak kerinah bini, nak kerinah budak. Sementara kita dia kan tidak ada kemanfaatan. Dia mantap kita dia berakidah. Nah lah, kepala keluarga dia mantap, dia pendirian. Dia pendirian. Dia harus berenggap. Karena halang pilek dari kiri kanan. Kita kalau jadi harus berenggap, kodek kita. Sederhana, asal mantap. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi dengar Allah. Ya Allah yang tafkhim tebal dalam kaidah tajwid itu rasul. Allah. Jadi dengar gelang rasul ya. Kalau Allah misalnya, ya dengar kita rasul. Mantap. Allah Akbar. Insyaallah kan dia mantap ya, insyaallah kan mantap dia kita maka Allah itu kalimat la ilaha illallah itu tidak bisa instan. Orang yang mati dalam kalimat la ilaha illallah itu dia baca instan, tergantung kebiasaan dia apakah selama hidupnya dalam mengucap kalimatnya atau tidak. Terus tak
kayak apa kalimat la ilaha illallah jadi tiba kata bilang ucapan misalkan tidak baca. Berapa banyak orang yang mati tidak baca mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu tergantung kebiasaan kita. Sayamutul mar'u ala ma 'asha alaihi. Manusia itu akan mati tergantung kebiasaannya. Tergantung kebiasaannya. Kalau dalam hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala lewat kalimat tahlil ataupun kalimat-kalimat yang lain, maka kita akan mati dalam kalimat itu. Jadi tergantung kita minta A, itu kita minta yang model mana. Kalau kita berzikir, kita ingat Allah dengan kalimat-kalimat yang baik, insya Allah kita mati dalam kalimat itu. Jadi acak kita lah mikir, karena jalan jelas, jalan itu sudah jelas, tinggal kita nanti ikut lah jelas. Nah, kalau kita kepinggirkan hawa nafsu kita, maka kita pasti milih jalan yang lah jelas. Allah itu kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khusus ilmu akidah. Allah bersihkan hati kita, di mana hati itu adalah tempat masuknya ilmu di dalam diri kita. Maka dengan hati yang bersih kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan bisa berakidah yang benar, dan kita bisa terselamatkan baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal qadim antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa ajmilna bil 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.